Nah, kan Kak Nabila nih punya banyak pengalaman nih. Gimana cara kakak mengatur kuliah sama cara mengatur waktu kakak eh, untuk bisa kuliah sama cari pengalaman di luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, welcome to Bintang SEC. Bincang bisnis bareng SEC, balik lagi nih sama saya Wahyu Tia sebagai host kali ini. Kalian semua kabarnya pada gimana nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum acara dimulai, saya bakal membacakan CV dari pemateri. Narasumber kita pada hari ini merupakan seorang alumni SEC 2022, yaitu Kak Nabila Fitri Solihah, seorang mahasiswa aktif program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Memiliki pengalaman yang pertama menjadi staf tetap SEC 2022 di Divisi Business Development. Yang kedua menjadi bendahara staf tetap Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan pada tahun 2022 dan menjadi bendahara OSIS di SMKN 1 Pogalan pada tahun 2019 sampai 2020 dan masih banyak pengalaman-pengalaman seru lainnya dari Kak Nabila yang belum saya bacakan karena keterbatasan waktu. Pendidikan yang pertama di Universitas Brawijaya, program studi Administrasi Pendidikan pada Agustus 2021 sampai Agustus 2025. SMKN 1 Pogalan, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga pada Juli 2018 sampai Juni 2021. Skill yang dimiliki Kak Nabila yang pertama ada problem solving, team management, accounting, teamwork, public relation, kreativitas, dan masih banyak skill yang dimiliki oleh Kak Nabila. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ditemenin sama Kak Nabila nih, selaku narasumber kita kali ini. Biar lebih asik lagi, mending kita langsung aja kali ya. Saya persilakan Kak Nabila untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Untuk Kak Nabila, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, perkenalkan, nama aku Nabila Fitri Solihah. Aku salah satu mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, Kak Nabila udah memperkenalkan diri nih. Kalian tahu nggak sih apa itu Bintang SEC? Jadi Bintang SEC itu bincang bisnis bareng SEC. Nah, karena perkembangan dalam dunia wirausahaan semakin cepat dan challenging, menuntut wirausahaan untuk selalu berinovasi. Hal tersebut tidak mengurangi tingginya minat generasi muda yang tertarik untuk memulai pada bidang entrepreneurship. Karena pada dasarnya kebanyakan generasi muda memang suka tantangan. Nah, dari fenomena tersebut, SEC via UB berinisiatif untuk mengadakan Bintang SEC atau Bincang Bisnis Bareng SEC yang merupakan sebuah program bisnis podcast yang diadakan oleh SEC via UB. Sekarang kan teman-teman semua udah tahu nih apa Bintang SEC. Jadi topik inti yang akan kita bahas itu adalah gimana cara kita sebagai entrepreneur berani dalam berpikir kreatif dan inovatif di era persaingan global ini. Alasan saya bawa topik ini karena saya melihat banyaknya persaingan bisnis di era global ini. Nah, mungkin dari Kak Nabila sendiri bisa menyampaikan pendapatnya nih tentang hal ini. Menurut saya ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang mayoritas seperti saya ini mahasiswa aktif itu tuh mempunyai kreativitas yang tinggi gitu, baik dia di bidang akademik maupun non akademik. Seperti halnya yang non akademik ini yang saya
lakukan, yaitu berwirausaha. Salah satu wirausaha yang saya bentuk itu membentuk satu bidang kuliner yang bernama Foodnaku. Nah, di Foodnaku ini saya membuat produk yang terbuat dari olahan pisang dan juga ubi. Ini saya nggak sendiri ya kerjanya. Jadi saya kerjanya itu bersama kerabat saya yang namanya tuh Husnia, yaitu anak Polinema kebetulan. Di sini pasti ada nih teman-teman yang mikir kalau di usia kita ini sebagai mahasiswa kewajibannya hanya untuk menuntut ilmu saja. Dan ada yang berpendapat kalau kita sebagai mahasiswa kewajiban atau tugasnya itu ya cukup fokus menimba ilmu saja di dunia perkuliahan, tidak usah fokus ke hal yang lain, takutnya nanti bakal mengganggu proses perkuliahan kita. Nah, kan Kak Nabila nih punya banyak pengalaman nih. Gimana cara kakak mengatur kuliah sama cara mengatur waktu kakak untuk bisa kuliah sama cari pengalaman di luar itu. Oke, caranya ya kita kan mahasiswa aktif ya. Gak semua itu 24/7 tuh kita kuliah aja gitu, terus nugas aja, terus main-main aja. 24/7 itu enggak semuanya full kan, pasti ada waktu luang. Jadi itu tuh saya usahakan waktu luang itu untuk digunakan sebaik mungkin dengan caranya berwirausaha. Jadi sifatnya wirausaha itu fleksibel. Jadi itu bisa dilakukan saat waktu-waktu luang aja gitu. Jadi kuliah ya kuliah, usaha ya usaha. Menurut Kak Nabila sendiri ini seberapa pentingnya sih kita sebagai mahasiswa untuk mulai merintis usaha kita sejak sekarang ini? Oke. Ini menurut saya pribadi ya, usaha di masa mahasiswa aktif itu menurut saya penting karena di sisi lain juga kita itu sebagai mahasiswa nggak cuma harus stuck di situ-situ aja, kita tuh harus berkembang lah gitu. Nah, kita bisa dimulai dari apa yang kita suka. Memang saya tuh dari dulu sukanya mencari cuan gitu. Nah, di sini saya mencoba cari peluang dan juga akhirnya saya mendapatkan ide buat majuin peluang itu. Terus nih Kak, sebagai agen of repart, kita pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dan puncak industri di Indonesia diramalkan terjadi pada tahun 2030. Nah, menurut Kak Nabila nih gimana sih caranya agar usaha kita tuh tidak tertinggal dengan wirausahawan yang lain? Oke, menurutku seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman ya, kita tuh harus ngikutin alurnya aja gitu, terus ngikutin tren-trennya. Nah, juga kita tuh harus mempunyai inovasi dan juga ide yang unik buat membentuk satu produk yang mungkin akan menjadi ketertarikan customer gitu. Jadi kita tuh harus berpikir jernih dan cermat untuk menemukan satu produk yang unik agar semua mahasiswa atau target pasar kita nih. Nah, di saya sendiri kan target pasarnya itu mahasiswa karena saya juga tuh tinggalnya di lingkungan kampus dan saya juga mahasiswa, teman saya juga mahasiswa, otomatis target pasarnya itu kebanyakan mahasiswa. Nah, itu tuh harus kayak kita mikir, oh anak-anak mahasiswa nih kayaknya suka yang manis-manis nih, kayak gitu. Kayaknya anak-anak mahasiswa tuh butuh naikin mood buat semangat buat belajar gitu. Jadi kita buat cemilan yang manis buat nemenin mereka belajar gitu kan. Itu bisa jadi peluang dan juga inovasi buat agar kita tuh tidak ketinggalan tren gitu loh. Jadi kita ngikutin alur aja apa yang disukai sama target pasar kita. Terus
Berkat pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi, saat ini tidak sedikit pemuda yang telah mengambil peluang untuk berbisnis. Menurut kakak sendiri gimana cara kita untuk memanfaatkan media komunikasi yang kini banyak tersedia di berbagai platform, dan apa dengan memanfaatkan media tersebut kita akan dapat mengembangkan usaha kita? Hmm, Wah, medsos atau platform itu sangat-sangat membantu banget ya. Dampaknya itu positif banget. Dan itu tuh tergantung kita gimana manfaatinnya. Nah, itu tuh kan biasanya kita hampir kesehariannya megang HP kan. Nah, kita juga scroll medsos dan lain-lain. Itu tuh kita manfaatin waktu luang kita tuh buat buat konten, terus promosi-promosi. Nah, saat promosi itu kita nggak cuma sekali, dua kali gitu. Kita harus sering. Jadi tuh kayak kita memanfaatkan apa yang ada gitu loh. Jadi mungkin itu sangat sangat membantu ya, apalagi di sekarang ini yang kita sehariannya megangnya handphone gitu. Nah, kan banyak nih di antara teman-teman yang pada takut untuk memulai usaha karena tidak memiliki ide yang mereka rasa kurang bagus atau kurang inovatif. Menurut Kak Nabila sendiri, apakah dalam memulai usaha itu perlu ide yang dirasa inovatif banget atau dirasa rumit gitu? Menurut saya ya, ini berdasarkan pengalaman, nggak semua ide atau inovasi itu sengaja dipikirkan itu gampang dilakukan gitu loh. Kalian pernah nggak sih kalau kalian lagi termenung terus kayak gini, ih aku mau ngapain ya, aku mau usaha apa ya, itu tuh nggak langsung ketemu gitu loh idenya. Nah, untuk pengalaman saya sendiri itu untuk ide usaha itu tanpa sengaja, karena saya kerjakan sama teman saya itu dengan apa ya, kayak utak-atik makanan buat camilan, terus dibagi-bagi ke teman, itu nyoba-nyoba aja, dan ternyata teman saya itu pada suka gitu loh. Terus mereka itu beranggapan bahwa ayolah buka usaha ini pasti enak loh, pasti banyak yang mau gitu kan. Terus dengan ide-ide itu ya udahlah kita coba rombak makanan itu, terus kita jual ke teman-teman luar yang di luar dari teman-teman dekat tadi, itu mereka tuh suka gitu. Jadi kita tuh harus berani nyari inovasi, meskipun itu gak terlalu rumit. Kenapa harus rumit gitu loh, kalau bisa yang gampang kenapa harus rumit gitu. Kan banyak nih di antara teman-teman yang pada takut untuk memulai usaha karena tidak memiliki ide yang mereka rasa kurang bagus atau kurang inovatif. Nah, menurut Kak Nabila nih, apakah dalam memulai usaha tuh perlu ide yang dirasa inovatif atau dirasa rumit gitu? Menurut saya, dari pengalaman saya ya, kan nggak semua ide yang kita lakukan dengan sengaja itu bisa berlangsung dengan lancar gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri, ide-ide itu datang itu dengan sendirinya gitu. Dengan saya itu keseringan sama teman saya itu membuat olahan camilan di kos dengan barang dan alat seadanya, dan itu tuh saya bagiin ke teman-teman kan, karena jumlahnya banyak, dan mereka itu berpendapat bahwa makanan yang saya buat itu enak. Terus mereka itu ngomong kayak gini, jual aja enak tahu gitu kan. Terus tuh ya udahlah, dengan beraninya coba jual dengan alat seadanya, juga modal seadanya, ya udahlah kita buat, dan ternyata teman-teman yang lain itu pada suka gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum coba buat usaha, kalian coba aja dulu apa yang kalian miliki dalam idenya. Jangan takut untuk mencoba, karena sebelum mencoba itu harus ada keberanian gitu. Jadi harus coba dulu. Kalau menurut saya, sih Kak, kita tuh nggak perlu memikirkan usaha yang rumit. Usaha yang sederhana pun bisa jadi kalau kita berkomitmen tinggi terhadap usaha itu dan kita tahu peluang dari usaha tersebut sih Kak. Nah, tapi kalau misal kita sedang menghadapi krisis ide itu gimana sih Kak cara mengatasinya? Untuk krisis ide ya, pasti sih untuk awal mula atau buat kayak kita awal-awalan banget nih,
kayaknya buat usaha itu sulit gitu, pikirannya sulit. Buat dari saya sendiri, saya tuh mencari ide itu dengan cara pertama tuh gini-gini dulu lah, nikmatin dulu hidup, terus nanti dulu. Itu pasti nanti tiba-tiba tuh ide itu ada aja yang masuk gitu. Dengan spontan, random gitu ada ide. Jadi buat teman-teman yang mau usaha terus bingung mau usaha apa, kalian nikmatin aja dulu, main-main dulu. Terus nanti kalau misalkan kalian nemu ide dengan spontan, itu kalian coba aja. Kita kali ini terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalamannya. Dari pengalaman Kak Nabila yang udah disampaikan tadi, sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang belum disampaikan. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, maka saya selaku host mencukupkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih.